Latar belakang Cagar Alam Jenggot. Penelitian di Cagar Alam Jenggot yang terletak di Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, bertujuan dan direkomendasi kawasan ini kita mendokumentasikan dalam bidang petani dan konservasi, terutama melalui cara mengukur dalam budidaya tanaman hias sebagai penyakit malaria. Sebagai salah satu cagar alam tertua di Indonesia, kawasan ini menyimpan 3 jenis malaria yang berkontribusi pada upaya konservasi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian wanita yang menjadi serta memberikan edukasi sejarah dan panduan untuk pengembangan pariwisata berbasis lingkungan. Di sini saya akan membacakan rumusan masalah 1. Apa peran wilayah Jenggot dalam penemuan dan pembentukan kawasan dalam alam Indonesia, khususnya yang kemudian dikenal sebagai cagar alam Jenggot. Solusi: Cagar Alam Jenggot berperan sebagai bapak petani dan dialog di daerah Jawa Barat. Selain itu juga ia berkontribusi dalam pengelolaan tanaman kina untuk pengobatan malaria. Dan cagar alam ini di mana ia melakukan pengolahan tanaman kina untuk pengobatan penyakit malaria. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang tujuan penelitian dari penelitian cagar alam Jenggot. Yang pertama, kita bisa mengeksplorasi peran Jenggot dalam botani dan geologi di daerah Jawa. Yang kedua, poin kedua yaitu meneliti peran bahwa cagar alam Jenggot sebagai lokasi budidaya tanaman kina dan dampaknya dalam mengatasi wabah malaria. Dan yang poin ketiga adalah menilai kondisi terkini cagar alam Jenggot serta tantangan yang dialami atau dihadapi dalam pelaksanaannya. Bapak sekalian. Selanjutnya juga ada manfaat penelitian dari penelitian cagar alam Jenggot. Jadi poin pertama manfaatnya adalah menambah wawasan kita tentang sejarah pengobatan malaria di Indonesia melalui penanaman pohon kina di Indonesia atau di dunia. Yang poin kedua adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya situs bersejarah. Poin ketiga adalah menyediakan referensi bagi kebijakan pelestarian lingkungan modern. Selanjutnya adalah dasar teori. Menurut Hadi Bahmudi, seorang pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam menyatakan bahwa Hans Wilhelm Jungwirth, seorang geolog asal Jerman yang juga dijuluki sebagai bapak botani, berjasa dalam pembudidayaan tanaman kina sebagai wabah malaria yang mewabah pada tahun 1800-an. Kontribusinya sangat berpengaruh bagi kesehatan masyarakat. Untuk mengenang jasanya dibangunlah cagar alam Jenggot sebagai simbol pelestarian alam dan juga penghargaan atas warisan ilmiahnya di Indonesia. Alat penelitiannya ada motor dan handphone. Motor di sini kami gunakan sebagai alat transportasi, lalu handphone sebagai alat wawancara dan juga mencatat informasi yang kami dapatkan. Selanjutnya ada langkah kerja. Langkah kerja yang pertama, kami menentukan topik terlebih dahulu. Topik yang kami pilih yaitu tentang cagar alam Jenggot dan cagar alam Jenggot dalam budidaya tanaman kina sebagai obat penyakit malaria pada abad ke-19. Dan langkah kerja yang kedua yaitu listing atau sumber-sumber.
yang pertama ini sebuah tulisan dari artikel tentang kedua pemeriksaan bagaimana cara kita dengan merawat hadir sebuah benda. Kami mengunjungi lokasi dalam untuk mengamati objek itu dan bahkan di sekitar cagar alam. Memeriksa keaslian fisik sumber alam cagar karbon. Terus ada kritik filter untuk memastikan kebenaran isi dari cagar alam jumun dan memeriksa dengan bukti lainnya. Terus yang ketiga ada filter prestasi. Ada analisis untuk menguraikan kontribusi jumun dalam penanaman pohon Cina dan perannya dalam pengobatan malaria. Selanjutnya menghubungkan temuan pengembangan tentang kelestarian cagar alam jumun dalam masa masa. Jadi sekarang saya akan menjelaskan historiografi dari cagar alam jumun. Jadi cagar alam jumun ini dibangun untuk mengenang jasa Franz Wilhelm Jumun yang merupakan bapak botani juga geologi asal Jerman. Pada abad ke-19, dia ini yang mengenalkan tanaman Cina untuk obat malaria. Jadi pada saat itu malaria itu lagi menyebar kemana-mana. Dan ternyata tanaman Cina itu mulai menipis, apalagi tanamannya disebut tanaman langka. Nah akhirnya seniornya Jumun ini yang bernama Tuan Haster menyuruh Jumun buat bawa tanaman Cina ke area Jawa, karena di Jawa itu punya iklim yang cocok buat membudidayakan tanaman ini. Akhirnya pada tahun 1854 Jumun itu bawa tanaman Cina ke Indonesia, bibit-bibitnya sebanyak 21 bibit. Dan akhirnya Haskell meninggalkan tanah Jawa di saat Jumun datang ke Jawa. Terus tanaman Cinanya mulai dibudidayakan pada tahun 1856. Tapi ternyata nggak semudah itu. Jumun itu melewatin banyak perjuangan buat bisa membudidayain tanaman ini. Dimulai dari cuacanya yang nggak stabil, juga orang-orang yang kurang mendukung Jumun buat ngebudidayain tanaman ini. Tapi akhirnya setelah sekian lama pembudidayaan tanaman ini sukses besar sampai Indonesia jadi penghasil tanaman Cina terbaik buat ngobatin penyakit malaria. Nah, buat ngobatin penyakit malaria ini dipakainya kulit pohon tanaman Cina. Dan sekarang tempatnya udah nggak terpakai terbengkalai, tapi seenggaknya di sini cagar alam jumun ini jadi tempat spesies tumbuhan endemik, yaitu tumbuhan yang hidup di wilayah tertentu. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil yang pertama mengungkapkan bahwa cagar alam jumun itu memiliki sejarah yang penting dalam konteks kelestarian alam yang dimulai dari masa kolonial oleh Franz Wilhelm Jumun. Secara ekologis, cagar alam ini itu jadi rumah buat tanaman atau tumbuhan-tumbuhan endemik. Selanjutnya ada pembahasan. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh sejarah kolonial terhadap cagar alam jumun sebagai profesi. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai tanaman Cina yang dibudidayakan oleh Jumun untuk mengobati penyakit malaria dan juga untuk membudidayakan spesies tanaman langka. Juga masih ada hasil penelitiannya. Yang pertama, sejarahnya cagar alam jumun itu dibangun untuk mengenang jasa Franz Wilhelm Jumun yang budidaya pohon Cina pada abad ke-19. Lalu yang kedua, kondisi terkininya
Tapi sayangnya sekarang Tegal Alam Jumur ini kurang perhatian dari pemerintah ataupun masyarakat sekitarnya. Lalu sekarang yang ketiga pengelolaan. Sekarang udah nggak jelas siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan Tegal Alam Jumur, meskipun Tegal Alam ini tercatat di bawah pengelolaan BKSDA Jawa Barat. BKSDA Jawa Barat itu adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, Cagar Alam Jumur penting sebagai bukti sejarah kontribusi Jumur dalam pengobatan malaria. Yang kedua, minimnya perhatian dari pihak berwenang dan juga masyarakat menyebabkan cagar alam ini dalam kondisi yang buruk. Lalu yang ketiga, pelestarian taman ini diperlukan untuk menjaga warisan sejarah dan juga manfaat edukasi bagi generasi mendatang. Jadi dari kesimpulan ini kita tahu bahwa cagar alam Jumur memiliki peran penting dalam pelestarian Indonesia. Keragaman hayati di Indonesia dimulai dari kontribusi peran Jumur sebagai ilmuwan kolonial. Meskipun kawasan ini telah menghadapi tantangan akibat eksploitasi dalam kebijakan sepanjang sejarah. Cagar alam Jumur tetap menjadi simbol penting dalam upaya konservasi Di sini saya ada masalah. Satu, meningkatkan pengelolaan cagar alam. Hal ini perlu ditingkatkan dengan hal yang berbasis ilmiah dan partisipasi masyarakat lokal untuk edukasional makhluk hidup yang ada di sana. Yang kedua, ada edukasi masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya edukasi cagar alam Jumur. Yang ketiga, ada pembinaan kolaborasi. Memperbanyak riset dan kolaborasi dengan lembaga bergerak untuk melestarikan ekosistemnya. Daftar pustaka yang pertama ada dari Maria Rohir dari Mahasiswa tentang Puncak Jumur, seorang biolog dari Mansfield yang kami diakses pada 7 November 2012. Yang kedua ada dari Yogo Simbolon 2019 tentang menelusuri lebih jauh cagar alam Jumur di Lembang yang kami akses pada tanggal 7 November 2024. Yang ketiga ada dari Rizky Kusumo 2022 tentang Taman Jumur terpengkalayan saksi sejarah penanaman Cina di Hindia Belanda yang kami akses pada 16 November 2024. Di sini ada dokumentasi dibawa oleh Jumur dari Amerika ke Indonesia. Animasinya yang dibawa Jumur pertama yaitu Timurnya SP dan yang kesini yang terletak di Indonesia dinamakan Tanaman Cina. Selanjutnya ada makam Al-Quran. Jadi makam terjemahan ini merupakan makam kerabat sekaligus asisten Friends Wilhelm Jumur yang juga ikut Jumur buat meneliti dan membudidayakan tanaman Cina. Selanjutnya ada makam Friends. Lalu ada kegiatan penelitian. Ada yang bertanya? Silakan. Rafi. Gaji mulai jadi selain selamat itu sudah dipakai buat apa aja?
Cuma dipakai buat budaya tanaman Cina. Sebagai debat pertama, membudidayakan tanaman Cina. Terus sekarang menjadi terbengkalai, ya. Soalnya kagak ada yang ngurus lagi walaupun emang udah ada di bawah naungan BKSDA, tapi pihak BKSDA-nya itu ngeterbengkalain gak ngebantuin buat ngurus lagi si cagar alamnya. Kan ada masyarakat setempat di situ. Iya, banyak masyarakatnya itu bisa dibilang acuh menjaga sama pemerintahnya jadi terbengkalai. Iya ya, tapi Ada yang tanya lagi? Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, presentasinya kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.